Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut ini mungkin sudah banyak yang mengetahui atau banyak yang mendengar, baik dari media sosial ataupun dari buku-buku tentang Islam. Namun tidak ada salahnya Aki-Aki Danten akan mengingatkan kembali tentang kisah ini, yaitu tentang kisah makam orang biasa yang mempunyai keistimewaan makamnya bersinar. Nah sahabat, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Diceritakan bahwa ada seorang lelaki yang melalui sebuah kawasan pemakaman di suatu malam yang hening. Tiba-tiba pandangan orang tersebut tertuju pada satu cahaya yang terang benderang yang keluar dari salah satu makam di antara ratusan makam yang lainnya. Dan cahaya itu memancar seperti menjulang ke langit. Subhanallah. Lelaki tersebut tertegun dan terdiam karena melihat kejadian itu. Dalam hatinya berkata, mungkin ini adalah kuburan seorang wali atau kuburan seorang ulama yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, lalu lelaki tersebut mengambil sebatang kayu lalu ditancapkan di atas kuburan yang bercahaya itu. Pada keesokan harinya, lelaki tersebut datang kembali ke pemakaman itu dengan membawa beberapa orang dari kampung yang ada di sekitar pemakaman tersebut. Lelaki itu penasaran dan ingin mengetahui makam siapakah yang sangat istimewa itu. Setelah berhasil mengungkap identitas sang penghuni kubur tersebut, lelaki itu segera menemui istri dari almarhum. Lelaki tersebut menceritakan keajaiban yang disaksikannya yang terjadi di makam almarhum. Sang istri pun sangat terkejut dan merasa heran setelah mendengar cerita dari seorang lelaki yang baru dikenalnya itu. Ia tahu betul siapa almarhum suaminya itu. Almarhum suaminya itu bukanlah siapa-siapa. Ia bukan orang yang soleh, juga bukan orang yang alim. Ia bukan seorang ahli ibadah, apalagi seorang imam. Akan tetapi almarhum suaminya itu hanya seorang petani biasa. Ia bukan seorang muadzin, apalagi seorang guru Al-Quran. Malah kebalikannya, almarhum suaminya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Selama menikah dengannya, ia tidak pernah almarhum suaminya membaca Al-Quran walaupun hanya sekali. Nah sahabat, karena masih memiliki rasa penasaran, lelaki tersebut bertanya kembali kepada istri almarhum. Adakah perkara-perkara yang aneh yang almarhum lakukan semasa hidupnya yang engkau ketahui? Kemudian sang istri teringat akan sesuatu perkara yang sering almarhum suaminya lakukan. Tiap kali sebelum tidur pada setiap malam, suamiku akan mengambil wudhu. Kemudian ia masuk ke dalam kamar. Lalu ia mengambil kitab suci Al-Quran. Kemudian dicium dan dipeluknya erat-erat Al-Quran tersebut dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Kemudian ia duduk dan membuka Al-Quran tersebut. Lalu dibukanya lembaran Al-Quran tersebut helai demi helai seperti orang yang sedang membaca Al-Quran. Sedangkan ia sendiri tidak bisa atau tidak tahu tentang membaca Al-Quran. Lalu ia meraba-raba ayat-ayat Al-Quran dengan tangannya seperti seseorang yang sedang membelai sesuatu yang sangat ia kasihi. Lalu sang istri pun melanjutkan ceritanya tentang almarhum suaminya. Pernah pada suatu malam aku mendengar rintihan dan tangisan dari almarhum suamiku. Tangisannya begitu sedih dan sangat memilukan. Kemudian ku dengar suara di tengah isak tangisnya. Ya Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah engkau menghukum aku di atas kebodohanku ini. Ya Tuhanku, wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku ini. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak bisa bersahabat denganmu. Aku tidak bisa memahamimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwaku. Janganlah engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Sahabat, kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan almarhum suaminya itu. Lelaki tersebut sangat terharu ketika ia melihat Al-Quran yang sering dibelai oleh almarhum suami dari wanita yang ia datangi itu.
lembaran atau ayat-ayat Al-Quran itu sudah kelihatan sangat lusuh karena seringnya disentuh atau dibolak-balik oleh sang pemilik Al-Quran tersebut. Tanda bekas tetesan air mata pun sangat banyak berada di dalam kitab Al-Quran itu. Dan itu menandakan ada seseorang yang sering menangis ketika sedang membuka Al-Quran. Sahabat, lelaki tersebut tercengang, dalam hatinya berkata, pastilah lelaki ini sangat mulia kepribadiannya. Hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Ia sangat mencintai dan menyayangi kalimah-kalimah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Dan itu berarti ia mengasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh jiwa dan raganya. Nah sahabat, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk kita agar selalu mencintai dan menghidupkan Al-Quran di hati kita, di masjid dan di dalam rumah kita. Gunakanlah waktu yang luang untuk hal yang bermanfaat dengan membaca Al-Quran dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menggunjing ataupun menghibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.